Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Tema renungan kita, Kristus sebagai Tuhan atas seluruh hidup. Pada renungan sebelumnya, saya sudah menyampaikan tema Kristus pusat hidup manusia baru. Sebagai manusia baru yang sudah mengenakan Kristus, maka orang percaya akan makin sungguh-sungguh menempatkan Kristus menjadi Tuhan atas seluruh hidupnya. Mengakui Tuhan berarti mengakui Dia sebagai pemilik hidup seluruh kehidupan kita, yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita, yang patut kita sembah dan kita tinggikan selama-lamanya. Dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan berarti dalam seluruh hidup kita selalu mencari jawaban. Apakah hal ini sesuai dengan kehendak Kristus? Itulah pertanyaan yang harus dipikirkan dan direnungkan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, yang menjadi persembahan setelah disembelih dan mati seperti korban bakaran pada zaman dahulu di masa perjanjian lama. Persembahan yang hidup adalah hidup kita yang kita persembahkan selama kita meniti kehidupan dalam segala aspeknya. Persembahan yang mencakup keseluruhan hidup kita, bukan sebagian atau dalam hal tertentu saja. Seorang hamba Tuhan bernama John Ortberg dalam bukunya berjudul The Life You've Always Wanted menulis, kehidupan rohani tidaklah terpisah dari kehidupan finansial, kehidupan pekerjaan, dan lain-lain. Istilah kehidupan rohani hanyalah sebuah cara untuk membicarakan kehidupan seseorang setiap saat dan setiap seginya dari sudut pandang Tuhan. Tuhan tidak lebih tertarik pada keteraturan kita berdoa, bergereja, atau membaca Alkitab saja, tetapi Tuhan tertarik pada hidup kita seutuhnya. Kehidupan kita tidak bisa dibagi menjadi kehidupan yang rohani pada hari Minggu atau pada saat kita beribadah, dan kehidupan yang tidak rohani di luar hari Minggu dan saat kita sedang melakukan aktivitas yang lain. Sesungguhnya bahwa segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Dan sebaliknya, segala aspek kehidupan kita yang tampak rohani pun bisa menjadi sekuler dan bersifat duniawi jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Setiap saat dalam seluruh hidup kita adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Saat kita bekerja, bermain, berekreasi, bergaul, apakah kita lebih mencari kehendak Tuhan daripada kehendak dan keuntungan diri kita sendiri? Ketika kita sedang di jalan ramai, bertemu orang-orang yang berbeda dengan kita, sedang menunggu jawaban doa, apakah kita tetap menyadari dan selalu menjadikan Dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu? Ataukah kita justru lebih kerap menjadikan Dia sebagai tanda kutip tukang yang mewujudkan kehendak kita, mengabulkan doa kita, mengikuti kemauan kita, dan sebagainya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidup kita, tidak ada aspek sekecil dan sesederhana apapun yang tidak menjadi hal rohani dan bernilai kekal di matanya jika kita melakukannya bagi Dia. Sebaliknya, segala aspek yang tampaknya rohani pun jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan, semuanya hanya akan menjadi hal duniawi yang tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan. Saudara, renungkanlah, dalam bidang kehidupan yang manakah saya belum menempatkan Kristus sebagai Tuhan? Dan bagaimanakah saya akan mulai melakukan perubahan di dalam kehidupan saya? Saudara, renungan kita sekali lagi, Kristus sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita, kiranya menolong kita supaya kita melakukan segala sesuatu dengan bertanya,
apakah hal ini sesuai dengan kehendak Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus menolong kami, untuk kami dapat mengingat firman-Mu, tapi juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom.